Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani Hatati. Saya dari Prodi Akuntansi A, Institut Manajemen Kegiatan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan dengan dosen pengampu Bapak Murti Sandi Yuda SAK MSI dengan mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal untuk memenuhi ulangan tengah semester. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manajemen operasional bank. Apa sih manajemen operasional bank itu? Manajemen operasional bank adalah di mana adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan agar bank beroperasi secara efisiensi, aman, dan sesuai dengan tujuan perusahaan serta kebutuhan nasabah. Lalu ada beberapa poin manajemen operasional bank. Yang pertama adanya layanan nasabah. Layanan nasabah adalah pelayanan yang baik kepada nasabah jadi fokus utama. Lalu adanya transaksi dan layanan keuangan, yaitu menyediakan berbagai layanan transaksi seperti penyetoran, penarikan, transfer dana, serta produk keuangan lainnya. Lalu yang B adanya konsultasi dan pemberian informasi, di mana kita memberikan informasi kepada nasabah yang diperlukan serta konsultasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank. Lalu poin yang kedua adanya manajemen risiko. Yang pertama yaitu adanya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini dapat diidentifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Manajemen risiko ini sangat penting untuk bank dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Lalu yang kedua yaitu kepatuhan regulasi, di mana kita dapat memastikan bank beroperasi secara sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap standar dan pengamanan dan privasi nasabah. Lalu poin yang ketiga yaitu manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi yaitu teknologi yang dapat memainkan peran penting dalam efisiensi operasional bank. Yang pertama adanya sistem informasi. Penggunaan sistem teknologi informasi untuk mengolah data nasabah, transaksi, serta untuk meningkatkan efisiensi operasional bank. Yang B yaitu keamanan data. Kita dapat memastikan keamanan data nasabah dan sistem informasi bank dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian identitas. Lalu yang keempat yaitu adanya efisiensi operasional, di mana efisiensi ini merupakan kunci keberhasilan dalam operasional bank. Yang pertama adanya optimalisasi proses. Di sini kita dapat meninjau dan meningkatkan proses kerja agar lebih baik lagi, lebih efektif, dan lebih efisiensi. Yang kedua adanya pengelolaan sumber daya. Manajemen optimalisasi sumber daya termasuk SDM, infrastruktur, dan keuangan untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu poin yang kelima adanya pelatihan dan pengembangan SDM, di mana tenaga kerja yang terampil dan terlatih menjadi aset berharga dalam manajemen operasional bank. Yang A adanya pengembangan karyawan, di mana kita dapat adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf agar dapat mengikuti perkembangan industri dan perkembangan yang sangat cepat. Lalu yang poin ke-6 yang terakhir adanya inovasi dan penyediaan layanan baru. Bank perlu terus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif pada masa depannya. Adanya layanan baru, kita dapat mengintegrasikan teknologi terbaru dan memperkenalkan layanan baru seperti aplikasi perbankan digital, pembayaran digital, dan teknologi keuangan lainnya. Maka dapat disimpulkan manajemen operasional bank ini secara keseluruhan menekankan pentingnya efisiensi, pengelolaan risiko, pelayanan nasabah yang baik, lalu inovasi teknologi. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan bahwa bank berjalan dengan lancar dan memberikan nilai tambahan kepada nasabah
dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang manajemen pengkreditan. Manajemen pengkreditan adalah proses yang melibatkan pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit atau pinjaman oleh sebuah lembaga keuangan seperti bank. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut dapat memberikan kepada pihak yang dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Lalu ada poin-poin terpenting dalam manajemen pengkreditan. Yang pertama adanya penilaian resiko kredit. Penilaian resiko kredit yang pertama adanya evaluasi debitur, di mana proses ini untuk menilai kelayakan calon debitur berdasarkan analisis profil, resiko seperti mereka, termasuk kestabilan keuangan, catatan kredit, dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Yang kedua adanya analisis kredit. Analisis kredit ini menganalisis kebutuhan kredit calon debitur dan menentukan apakah pemberian kredit akan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Yang ketiga adanya penentuan tingkat risiko. Penentuan tingkat risiko ini dapat mengklasifikasikan risiko berdasarkan profil debitur untuk menentukan suku bunga, jumlah pinjaman, dan persyaratan lainnya. Lalu yang poin kedua yaitu penetapan kebijakan kredit. Penetapan kebijakan kredit yang pertama adanya kebijakan penyaluran kredit, di mana kita dapat menetapkan panduan dan kebijakan terkait pemberian kredit termasuk batasan, maksimum pinjaman, jangka waktu, suku bunga, dan jenis jaminan yang perluas. Lalu yang kedua adanya pengembangan produk kredit. Di sini dapat menyesuaikan produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar dan keamanan bank dalam mengelola risiko. Lalu poin yang ketiga adanya pemantauan pengelolaan kredit. Yang pertama adanya pemantauan kredit, di mana kita dapat memantau portofolio kredit secara berkala untuk memastikan pembayaran tepat waktu dan mengidentifikasi potensi risiko kredit. Lalu yang kedua adanya manajemen kualitas kredit. Kita dapat meminimalkan risiko kredit dengan memastikan bahwa portofolio bank kredit terdiri dari kredit-kredit yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar kelayakan. Lalu poin yang ketiga yaitu penanganan kredit bermasalah. Kita dapat mengelola kredit bermasalah dengan strategis, penagihan yang efektif, restrukturisasi dan penyelesaian agar risiko dapat diminimalkan. Oke, kita lanjut ya. Manajemen pengkreditan yang keempat adanya kepatuhan dan regulasi. Patuhan hukum kita tidak dapat membantah bahwa seluruh proses pemberian kredit dapat mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam industri keuangan. Lalu pelaporan dan transparansi dapat memberikan informasi transparan kepada otoritas pengawas dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan portofolio kredit dan kinerja manajemen risiko. Lalu poin yang kelima yang terakhir adalah analisis dan peningkatan proses, di mana evaluasi kinerja kredit dapat menganalisis kinerja portofolio kredit untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan proses yang digunakan serta menyalurkan hasil dari keputusan pemberian kredit. Dan yang kedua yaitu proses penyempurnaan. Berdasarkan hasil analisis melakukan perbaikan dan penyempurnaan dan pada proses pengkreditan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Maka dapat disimpulkan dari manajemen pengkreditan ini, yang baik dapat memerlukan perhatian pada evaluasi risiko, kedapatan kebijakan yang tepat, pemantauan yang cermat, kepatuhan terhadap peraturan, dan kemampuan untuk mengelola kredit yang bermasalah dengan baik. Ini semua bertujuan untuk memastikan kesehatan portofolio kredit serta menjaga kestabilan dan pertumbuhan bank. Maka dapat disimpulkan dari keduanya, dari manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan, bahwa keduanya itu menunjukkan pentingnya manajemen yang baik dalam operasional bank.
mulai dari pelayanan yang efisiensi kepada nasabah, pengelolaan risiko yang cermat, hingga penilaian dan pengelolaan kredit yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan bank, serta dapat meminimalkan risiko. Dan aspek kedua ini sangat terkait dan menjadi fondasi dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bank tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.